Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, wabil khusus yang saya hormati segenap pengurus DKM, para alim ulama, tokoh masyarakat, para ketua lingkungan, Bapak RT, Bapak RW, dan segenap jamaah sekalian yang insya Allah kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali Allah memberikan kita kekuatan, baik kekuatan lahir maupun batin, sehingga hati kita digerakkan, kaki kita dimudahkan untuk melangkah ke tempat yang terbaik, yaitu Majelis Ta'lim yang merupakan riyadhah min riyadil jannah. Semoga di tempat ini kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman tentang agama, sehingga menambah kualitas ya dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam tentunya sama-sama kita hadiahkan, ya, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah dan qudwah kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang berada di baris terdepan, orang-orang yang mendapatkan syafaatul nanti yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini, ya, pertemuan yang keempat, masih ya kajian tauhid tentang atau bertemakan lapang dada. Yang keempat, ya, kita ulangi, yang menyebabkan dada kita sesak, ya, dada kita sempit, pikiran kita ruwet, ya, itu adalah ketika kita meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Nah, ini biang keladinya, ya, penyebabnya, ya. Apa maksudnya? Ya, jadi apa sih akibatnya orang yang senantiasa mendengarkan omongan orang lain, ya? Sibuk, ya, apa namanya, dengan komentar orang lain, sibuk dengan apa kata orang lain, sibuk dengan pandangan orang lain. Nah, 100% ya, ini akibatnya kita akan capek, ya, capek hidup ini. Nah, kalau kita sehari-harinya senantiasa sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan omongan orang lain, ya, sibuk dengan pandangan orang lain, ya. Kenapa? Ya, saya katakan sekali lagi, karena ya kita tidak mungkin, ya, bahkan itu mustahil, ya, semua orang itu bisa menyukai kita, bisa senang, ya, sama kita, itu sangat mustahil, ya. Semua orang bisa senang sama kita, pasti di antara komunitas, ya, masyarakat atau orang ada yang tidak senang sama kita, ya. Kata Imam Syafi'i dalam sebuah perkataannya, dia mengatakan, inna ridhon nas, ya, kita berharap semua orang itu senang sama kita, goyatun la tuqbalu, goyatun la tudraku,
Kata Imam Syafi'i mustahil, ya. Mustahil dan sangat mustahil ya itu bisa seperti itu ya. Jadi kita berharap kalau satu desa ini senang sama kita itu nggak mungkin. Jangan satu desa lah, satu RW saja. Kita berharap orang senang suka sama kita semuanya itu nggak mungkin, kata Imam Syafi'i. Bahkan mungkin tingkat terkecil ya, komunitas terkecil satu RT saja. Ya. Saya yakin ya ada saja ya yang tidak senang sama kita ya. Bahkan mungkin saja dalam satu keluarga ya keluarga besar misalkan ada ya diantaranya yang tidak suka, tidak senang sama kita ya. Sebagaimana halnya cerita tentang Luqmanul Hakim dengan putranya ya, sekelas orang soleh ya, Luqmanul Hakim saja ya, itu kalau dia mendengarkan apa kata orang ya, sibuk mendengarkan komentar-komentar para kalau bahasa kita mah netizen gitu kan, ini saya hidup itu akan capek ya. Ketika dia berjalan bapaknya anaknya naik keledai ya, dia diomongin kan, dikomentarin begitu kan ya. Padahal kan tujuannya tidak sejelek apa yang dituduhkan gitu kan. Kasih sayang seorang ayah wajar kan ya. Lo aja tong misalkan naik di atas biar bapak yang nuntun. Itu kasih sayang seorang ayah. Dibalik kemudian ayah di atas ya. Karena mendengarkan nanggapi komentar orang lain ya. Kira-kira benar nggak? Tetap aja salah gitu kan ya. Artinya itu ayah model apa gitu, anaknya capek-capek sementara dia enak-enak gitu ya. Akhirnya dua-duanya tidak naik, masih juga dikomentarin gitu kan ya. Dibalik lagi ya dua-duanya naik gitu kan, dikatakan juga gitu kan tidak berperi kebinatangan. Puncaknya akhirnya ya karena itu digendong gitu. Apa yang dilakukan orang itu? Luqmanul Hakim itu sudah sinting, sudah gila dan sebagainya. Jadi capek Pak ya. Jadi dijamin 100% ya kita akan lelah ya. Jadi betapa lelahnya kalau kita meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain begitu ya. Jadi kalau yang kita kejar, yang kita penilaian orang lain, validasi orang lain, maka 100% dijamin hidup kita itu akan capek gitu kan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia ya. Sebenarnya ya kita nggak perlu tuh ya menjelaskan kepada siapapun tentang kita, nggak perlu sebetulnya gitu kan. Sebab kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia mengatakan bahwa ya karena orang itu sudah benci ya sama kita, sejelas apapun kita jelaskan bisa terima enggak? Kagak bisa ya. Jadi sebaik apapun kita, kalau memang dia udah benci ya nilainya negatif terus ya. Tapi kalau orang itu sudah suka sama kita tanpa dijelaskan ya udah paham, udah ngerti begitu ya. Jadi intinya biarlah ya, kata orang, biarlah penilaian orang ya, biarlah validasi orang, kita tidak butuh itu ya. Nah ini ya yang pertama ya, boleh sih kita klarifikasi diri kita ya 1 atau 2 kali, tapi setelah klarifikasi udah sampai di situ ya. Artinya apa? Diterima atau tidak kita hanya menyampaikan, setelah itu terserah dia mau terima atau tidak gitu kan, mau membenarkan apa tidak. Kita nggak usah merepotkan diri sendiri ya, seperti itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ya. Jadi omongan orang lain ya, kemudian pendapat orang lain, penilaian orang lain itu sama sekali tidak usah tidak usah kita risaukan. Karena itu adalah ya, kata ulama ya, di luar kendali kita ya, di luar perbuatan kita ya, di luar penilaian kita,
itu tidak ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun orang lain mengatakan kita begini begini, itu nggak ngaruh, Pak. Ya. Tidak ngaruh kepada diri kita, artinya itu tidak akan dihisab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita nggak usah apa, ya, nggak usah pikirin apa yang disampaikan orang lain, apa yang diomongin orang lain, sejauh itu menyangkut privasi kita, ya. Tapi kalau itu merupakan nasihat baik untuk kita, ya silahkan, gitu kan. Tapi ketika privasi kita sudah apa namanya dikomentari dan lain sebagainya, ya maka ya itu nggak usah kita pikirin dalam-dalam, karena itu bisa saja menjadi menjadi sesuatu yang negatif bagi kita, ya. Akibat mikirin pendapat orang lain tentang kita, tidur kagak nyenyak, makan kagak nafsu, gitu kan, ya. Ini akibatnya, ya. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, kata ulama, ya, seandainya engkau tahu, ya, seandainya kalian tahu, kata para ulama, betapa cepatnya orang melupakan kita, ya, niscaya kita tidak mau, ya, tidak akan mencari perhatian siapapun, ya. Lusa misalkan, ya, saya meninggal misalkan, ya, maka ya saya yakin, ya, betapapun terkenalnya kita, betapapun hebatnya kita, pasti orang akan melupakan kita, ya. Sehebat apapun kita, seterkenal apapun, ya, sepopuler apapun, pasti orang akan melupakan kita. Paling yang selalu mengingat kita siapa? Ya, orang, ya, pasangan hidup kita terutama, gitu kan. Terus apa lagi? Anak-anak kita. Tapi itu pun tidak beberapa lama, ya. Paling setahun, dua tahun mereka masih ingat terus, gitu kan. Tapi kalau sudah lewat setahun 2 tahun, ya apalagi pasangan hidup kita, ya, ketika mereka sudah dapat pasangan lagi, ya, apa yang terjadi? Lupa, ya, dilupakan kita, ya. Termasuk anak-anak kita juga, ya, paling setahun 2 tahun. Setelah ke sana mereka sibuk, ya, dengan dunia mereka masing-masing, gitu, ya. Nah, kalau kita berpatokan ke sini, ngapain kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain, ya? Ngapain kita cari perhatian, ya, cari muka, itu rugi, ya, bapak-bapak dan saudara sekalian. Kasakusuk kita, ya, jungkir balik, ya, hidup hanya sekedar untuk mencari pandangan orang lain, ya, penilaian orang lain, perhatian orang lain, capek, Pak, ya. Besok kita meninggal, ya, sementara orang yang kita cari perhatian, ya, itu akan melupakan kita, ya. Makanya, Pak, ya, ini contoh, misalkan saya datang ke sini, kita datang ke sini, ya, kalau tujuannya cuman setor muka sama pengurus DKM, ya, malu, gitu kan, ya, malu kepada ketua DKM, gitu, saya ngaji begitu, ya, cari perhatian pengurus, atau nggak enak kalau nggak dilihat jamaah, begitu, ya. Makanya saya pasang niat, ya, dari rumah, ya, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan saya ikhlas, gitu. Ya Allah, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat buat umat, buat jamaah, ya, dan menjadi jariah, ya, amal jariah bagi saya, gitu. Jadi kita pasang niat, ya, Bapak-bapak dan saudara sekalian. Jadi jangan kita sandarkan kepada, ya, penilaian orang lain, ya. Ini yang namanya ini yang namanya ikhlas, ya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya, ketika kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain, maka yakin itu kita pasti akan capek. Maka nama latihannya ya, supaya supaya kita berlapang dada, tidak sempit akibat daripada cari perhatian, ya, cari validasi orang lain, meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Latihannya adalah ikhlas, ya. Jadi kita selalu belajar dan belajar tentang ikhlas. Apa itu Pak ikhlas? Ya. Apa itu ikhlas? Sama enggak dengan ridho?
Ini kalau orang Indonesia ini ya rata-rata ya apa namanya ikhlas dengan ridho itu kadang-kadang suka ketukar atau dipukul rata gitu. Ya memang walaupun pada akhirnya ikhlas dan ridho itu apa? Saling berkaitan satu dengan yang lain, tapi sebetulnya beda ya. Bedanya di mana? Jadi ikhlas itu apa? Saat ya hati kita tidak ada harapan lagi ya kecuali berharap sama Allah, itulah ikhlas ya. Jadi perbedaannya kalau ikhlas itu adalah perkara ya apa yang kita tuju, yang akan kita tuju ya. Kalau kita beramal itu apa motifnya gitu. Sementara ridho itu menerima ya, menerima terhadap semua keputusan-keputusan dari Allah, baik yang menurut pandangan kita itu mengenakan ya maupun tidak mengenakan ya. Itu namanya ridho. Jadi kalau ridho itu adalah menerima ya, kalau ikhlas apa ya, itu perkara yang akan kita kerjakan ya, motivasi daripada amal ya, itulah ikhlas. Nah kita harus terus belajar ya, belajar dan belajar terus tentang ikhlas, karena ikhlas itu perkara yang mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dikerjakan ya. Teorinya sih mudah gitu kan, gini ya, tapi pas ya pelaksanaannya apa? Sulit ya, sulit sekali Pak ikhlas itu. Jadi kalau kita mau serius ya, berlapang dada, mau hidup apa namanya bahagia ya, walaupun apa namanya badai apa namanya setiap hari menerjang kita usahakan tersenyum gitu kan. Jadi kalau kita ingin apa bisa merasakan betapa manisnya ikhlas ya, apa kata ulama ya, kata ulama latihannya perbanyak Pak amal-amal rahasia ya. Perbanyak amal-amal sir ya, amal-amal rahasia ya, yang saking rahasianya ya terkadang pasangan hidup kita nggak tahu, anak-anak kita nggak tahu. Jadi yang tahu siapa? Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya Pak, insya Allah ya. Rasakan coba ya, 100% pasti ada hasilnya. Jadi perbanyak apa? Amal-amal rahasia ya. Tapi jangan semua amal dirahasiakan Pak, jangan ya. Ya mentang-mentang saking semangatnya semua amal ibadah dirahasiakan. Karena ada ya amal-amal ibadah yang memang harus dilahirkan ya. Itu kalau tidak dilahirkan ya itu tidak apa? Tidak afdol. Contohnya apa? Sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah nggak bisa dirahasiakan ya, harus terlihat gitu kan ya. Ditanya kenapa nggak sholat berjamaah? Saya mah sholat rahasia. Itu alasan ya, pembenaran yang tidak mendasar gitu. Jadi ada amal-amal ya yang memang harus dilahirkan, karena itu merupakan syiar ya, termasuk taklim ya. Pak mau kemana Pak? Saya mau taklim, mau kajian subuh gitu kan ya, kelihatan jamaah gitu. Nah ini lebih baik dilahirkan ya, jangan dirahasiakan gitu. Termasuk ya misalkan ibadah haji itu nggak bisa dirahasiakan ya, bahkan sunnahnya orang-orang harus tahu ya, karena itu menunjukkan syiar gitu kan, syiar Islam. Jadi harus ya termasuk ya misalkan apa tuh ada walimatus safar gitu kan, itu dianjurkan ya supaya jamaah atau orang-orang di sekitar termotivasi begitu dengan ibadah tersebut. Jadi nggak boleh diam-diam rahasia gitu, nggak boleh ya. Ini contoh-contoh. Jadi termasuk ngaji gitu, ibadah haji, bahkan sedekah pun Mbak ya, ada memang yang harus yang harus dilahirkan ya. Nah sehingga kita tahu ya, misalkan contoh para sahabat itu, kenapa kita sampai hari ini misalkan tahu betapa hebatnya ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan ya, kemudian Abdurrahman bin Auf
Ya karena sodakohnya dipublikasikan begitu. Ya supaya apa? Supaya ini menjadi motivasi bagi yang lain. Ya dalam satu kisah ya apa namanya menurut keterangan para sahabat, Abu Bakar Siddiq itu kalau sedekah ya itu nggak tanggung-tanggung, ya 100% Pak ya. Abu Bakar Siddiq itu ketika Rasulullah mau mengadakan perang besar ya, kalau waktu itu kalau tidak salah perang Mut'ah apa itu ya. Wahai para sahabat, siapa di antara kalian ya yang ingin menyumbangkan hartanya di jalan Allah untuk perang ya melawan kaum kufar? Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, saya akan serahkan seluruh harta kekayaan saya untuk di jalan Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, halaka liahlika wa banatika ya Abu Bakar Siddiq. Apakah masih ada yang tersisa ya untuk dirimu, keluargamu, anak-anakmu ya? Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Allah, yang tersisa hanya Allah ya. Kita bisa tahu Abu Bakar Siddiq itu sedekah seperti itu dari mana? Ya dari riwayat. Jadi sedekahnya apa? Secara jahar, secara terang-terangan gitu. Umar bin Khattab separuhnya ya, separuh dari kekayaan saya akan saya serahkan untuk di jalan Allah. Termasuk juga Utsman bin Affan ya, Abdurrahman bin Auf ya, salah seorang sahabat yang merindukan ingin jadi orang miskin tapi Allah ya mentakdirkan lain, semakin dia menginginkan kemiskinan semakin kaya lah dia. Itulah Abdurrahman bin Auf. Dari mana kita mendengar cerita itu? Ya dari riwayat ya. Tapi ada ya bapak-bapak ya amal-amal yang memang harus dirahasiakan sehingga itu menjadi apa? Ya menjadi nilai positif ya bagi jiwa kita sehingga kita menjadi tenang, bahagia, menjadi ridha, menjadi ikhlas gitu kan. Nah, itu ya. Jadi seandainya misalkan ya bapak-bapak dan saudara sekalian ya mau nyumbang misalkan atau mau istilahnya menyantuni anak yatim ya, orang-orang miskin ya di suatu kampung atau di suatu komplek ya, kita kumpulkan orang-orang miskin, kita ajak makan di situ, bagus itu ya, bagus gitu kan. Dan teruskan kalau memang itu sudah menjadikan kebiasaan, ratusan misalkan anak-anak yatim kita berikan sedekah kita ya, orang-orang miskin kita kasih makan dan sebagainya, bagus ya, kita publikasikan. Tapi coba sekali-kali gitu kan kita pergi ke suatu komunitas ya, kita pergi suatu kampung, pergi ke suatu masjid yang di situ tidak ada yang mengenali kita ya. Siapa kita ya, dari mana kita, itu orang nggak kenal. Nah kita berikan apa? Kita berikan yang lebih banyak daripada ya santunan yang dilaksanakan secara terang-terangan. Misalkan Pak Haji Nanang biasa di kampungnya sedekahnya ke yatim batu ya, misalkan 100 orang. Di kampung orang lain yang memang dia tidak dikenal di sana ya, tidak tahu siapa itu Pak Nanang gitu kan ya, dia berikan misalkan 200 gitu kan. Coba rasakan Pak ya, orang lain nggak tahu gitu kan, ternyata ya itu beda hasilnya dengan ya yang kalau kita lakukan dengan secara terang-terangan. Karena yang dilakukan secara terang-terangan itu mudah sekali hati kita itu tergelincir oleh bisikan setan. Ketika kita melakukan kebaikan, nyumbang misalkan anak yatim, memberikan makan fakir miskin, kita dengar kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan sanjungan pada kita, wah bapak itu mah hebat ya gitu kan, orangnya dermawan sekali gitu kan. Kita dengar tuh ya, kita dengar mulai itu siapa? Iblis bisikan, benar loh gitu ya, siapa lo sebenarnya gitu, betul ya, ya saya ini orang baik gitu kan, saya ini orang dermawan gitu kan. Nah seperti itu ya. Jadi artinya kalau kita sedekah dengan terang-terangan, dengan tersembunyi, itu beda hasilnya gitu kan. Tapi bukan berarti kita seluruhnya harus
lakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak, karena memang ada momen-momen tertentu ya yang harus kita laksanakan secara terang-terangan supaya menunjukkan apa, syiar gitu kan. Jadi teruskan ya bapak-bapak, kalau misalkan punya kebiasaan setiap setahun sekali menyantuni anak yatim ya silahkan ya, teruskan kebaikan itu, tapi sesekali lakukanlah dengan ya sembunyi-sembunyi ya, secara apa namanya, secara sir atau secara rahasia, sehingga orang lain tidak tahu, bahkan anak istri kita kagak tahu ya, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah Pak ya, tetangga ya, mungkin ada kali 10 tahun yang lalu, mungkin atau 20 tahun yang lalu, ada tetangga itu pindahan itu kan dari wilayah Depok gitu ya. Nah yang saya tahu ya, orang itu sejak pindahan sampai dia meninggal di situ itu sakit, tidak sembuh-sembuh gitu kan ya. Ibunya merawat dengan penuh kasih sayang gitu kan. Nah singkat cerita ya, ketika wafat, ketika meninggal gitu kan ya, tiba-tiba ya datanglah serombongan jamaah yang oleh keluarganya tidak dikenal ya, siapa ini orangnya gitu, dari mana asalnya ya. Singkat cerita ya, dia mengatakan kami ini adalah dari kampung Anu dan saya ingin takziah kepada bapak ini yang meninggal, karena dia itu ya adalah apa namanya, orang yang telah membangun sebuah musola di kampung kami gitu, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah ya dengan tenang, dengan nikmat. Itu ibunya nggak tahu ya. Ya istrinya nggak tahu, anak-anaknya apalagi nggak tahu gitu kan ya, seperti itu ya, luar biasa. Saya sampai merinding ya waktu itu, ya Allah ya, kapan saya bisa seperti itu gitu. Jadi nggak tahu itu ya, dia bangun musola itu sendiri gitu kan. Jadi ketahuannya setelah dia meninggal ya, sudah apa namanya, keluarganya apa namanya tahu ya, sebelum itu nggak tahu ya. Ini satu contoh ya, apa namanya, amar rahasia ya, amar sir ya, yang dilakukan ya oleh seseorang yang masih hidup, sehingga ya itu menimbulkan apa, satu ketenangan jiwa yang sangat luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita nggak butuh ya pujian orang lain, nggak butuh akuisisi orang lain, nggak butuh dihargai orang lain, karena itu semua yang bikin dada kita apa, dada kita sempit, dada kita sepet ya, hati kita ruwet dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu ya, kata-kata terima kasih pun orang yang ikhlas itu nggak butuh Pak ya. Kita kadang-kadang orang dibantu sama kita nih gitu kan ya, ketika kagak apa, jangankan membalas gitu, mengucapkan terima kasih juga kagak, kesel nggak? Kalau masih ada kesel berarti nggak ikhlas itu. Jadi masih apa? Masih meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Padahal biarkan ya, biarkan. Bahkan kita nggak mau dikasih apa? Dikasih ucapan terima kasih. Ya, yang kita harapkan kita yang lebih gede dari mana? Dari Allah gitu kan ya. Mendapatkan pahala dari Allah ya. Jadi ciri orang yang belum ikhlas itu seperti itu. Kadang-kadang seneng apa? Seneng dipuji gitu kan. Orang lain ketika dibantu kagak ngucapin terima kasih, kasih acan gitu kan, bahasa kitanya. Itu merasa apa? Merasa kesel ya. Itu orang kagak tahu terima kasih ya gitu, seperti itu ya. Nah ini ya. Jadi itulah yang menyebabkan dada kita sempit gitu kan ya. Bahkan ya, kalau yang misalkan orang yang gila apa, gila hormat, gila validasi orang lain, kadang-kadang dia memblok, melarikan diri ya, siapa saya ya, siapa saya gitu kan ya, siapa saya, atau istilahnya lihat saya ini siapa ya, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi ya Bapak dan Ibu sekalian, capek ya, makanya kita berbuat baik ini kepada orang ya, bukan kita mengharapkan orang itu akan berbuat baik kepada kita ya, ini kuncinya ya. Jadi kita berbuat baik kepada orang itu bukan agar orang lain itu ya balas baik ya, atau berbalas budi kepada kita
Ya. Jadi berbuat baik kita itu karena apa? Karena Allah ya. Karena Allah yang menyuruh kita untuk berbuat baik ya. Wallahu yad'u ila daris salam ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya itu yang menyuruh kita untuk berbuat baik. Adapun ketika perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan buruk gitu kan. Itu urusan siapa? Urusan dia dengan Allah. Urusan kita apa? Udah selesai. Pas sampai kita berbuat baik ya, dibalas atau tidaknya, dia balas sama kita atau tidaknya itu terserah dia. Tergantung dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya satu, berbuat baik, udah selesai begitu ya. Meskipun ya terkadang ada air susu ya diberikan oleh kita tapi dibalas dengan air comberan gitu kan ya. Nah, kesel nggak kita? Nah, tandanya belum ikhlas begitu ya. Adapun ketika kita memberikan air susu ya dibalas dengan apa? Air comberan, kita mengharapkan balasannya adalah air susu dari jalan yang lain begitu. Karena apa? Karena sebaliknya nanti air susu yang diberikan kepada kita kemudian dibalas dengan air comberan, nanti air comberannya juga yang diberikan kepada dia itu kalau dia nggak tobat ya kepada Allah itu pasti ada saja jalan-jalan dari jalan lain ya. Jadi ya ingat sekali lagi ya. Jadi tugas kita apa Pak? Tugas kita adalah ya melakukan perbuatan yang baik karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita Pak ya. Termasuk kita ini sebagai kepala rumah tangga ya. Kepala rumah tangga adalah seorang ayah gitu kan. Ya. Adalah tugas kita apa? Memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Ya, memberikan cinta yang terbaik untuk anak-anak kita. Memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Adapun nanti ya perkala membalas atau tidaknya anak-anak kita kepada kita itu urusan mereka ya. Urusan kita sudah selesai. Makanya jangan berharap ya. Saya didik anak-anak saya cintai anak-anak saya supaya nanti mereka mencintai saya gitu kan. Nah itu berarti masih berharap dengan apa? Dengan manusia. Itu mah kewajiban kita, tugas kita. Karena Allah menyuruh apa? Berbuat baiklah kepada keluarga ya. Perkara dia mau balas atau tidak ya, maka apa? Kita serahkan kepada Allah. Tugas kita hanya memberi gitu kan. Kan Bapak Ibu hafal lagunya apa? Apa? Ya, hanya memberi tak harap kembali itu. Ya, tugas kita memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak kita. Ya, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan kasih sayang, cinta ya paling tulus kepada anak kita. Perkara dia mau balas kepada kita atau tidak ya itu urusan dia. Urusan kita mah sama Allah udah selesai begitu ya. Makanya jangan terlalu berharap lah gitu kan, nanti capek kita ya, capek ya. Apalagi kalau kita kondisi anak-anak sekarang gitu kan, kadang-kadang kagak mikirin orang tua gitu kan, makin pegel aja kan kita ya. Tapi ketika kita pasrahkan kepada Allah, ini kewajiban saya dari Allah, perintah Allah seperti itu, maka lakukanlah yang terbaik. Nah itu bapak-bapak dan saudara sekalian, jadi itulah ikhlas ya, saat kita tidak mengharapkan ya dari yang lain kecuali hanya dari Allah ya, itulah ikhlas ya. Tu'addul haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukan apa yang menjadi kewajibanmu ya, laksanakan apa yang menjadi tugasmu, kata Nabi ya. Walaupun kamu tidak mendapatkan hakmu ya, maka mintalah hakmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak, ketika kita berusaha udah maksimal memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita gitu kan ya,
Ketika anak kita itu tidak berbalas budi, kita jangan ngeluh sama anak. Ya, lu memang anak nggak tahu terima kasih gitu kan. Kita ngeluhnya sama Allah, ya Allah saya sudah memberikan ya yang terbaik bagi anak-anak saya, bagi keluarga saya. Mana janjimu ya Allah terhadap saya? Kita minta sama Allah. Mana hak saya gitu kan. Jadi jangan minta kepada anak kita, itu kagak buka lapang dada kita, malah lebih sesak kita, dada kita ya. Tapi ketika kita lapor sama Allah, ngadu kepada Allah, ya Allah ya saya banting tulang, kadang-kadang kaki dijadikan apa, pala jadikan kaki demi membela ya keluarga gitu kan. Saya sudah maksimal ya Allah ya, maka mana bagian saya gitu kan ya. Jadi jangan minta kepada anak kita ya. Nah itu ya, kata Nabi itu adul haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum, kata Rasulullah. Lakukan apa yang menjadi kewajibanmu ya, walaupun kamu tidak mendapatkan hakmu, maka mintalah hakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai, Pak. Ya, selesai ya. Terus satu hal lagi Bapak dan Saudara sekalian ya, kita tentunya juga ya ketika bermuamalah ya pasti kita melakukan interaksi dengan sesama kita ya, dengan lembaga dan sebagainya ya. Contoh misalkan ya kita mendapatkan 10 ya, kita mendapatkan 10 dari sebuah perusahaan karena misalkan kita kerja di sana ya. Jadi ya kita mendapatkan gaji ya tiap bulan misalkan 10 ya. Sementara ya yang kita berikan kepada perusahaan gitu kan, atau kepada orang yang menjadi bos kita itu hanya berapa? Hanya 3 misalkan. Ada selisih nggak? Harusnya apa? Harusnya 10 kan? Kita dapat gaji 10 ya, dapat apa? Nilai 10 ya. Kita juga yang kita berikan kepada perusahaan itu atau kepada bosnya ya itu harus 10. Jangan dikurangi. Ya, dilebihin boleh gitu. Kalau dikurang jangan. Ketika dikurangi ya kita yang kita berikan kepada perusahaan itu cuma 3. Datang kerja selalu terlambat gitu kan. Ya. Apalagi kerjanya setengah gitu kan. Pulangnya cepat, datangnya lambat. Udah begitu kerjanya main-main ya. Dalam hati dia, gua mah kagak bakal dipecat. Backingan gua siapa? Komisaris misalnya. Ya. Pimpinan perusahaan tertinggi kan, komisaris, pemilik ya. Nah apa itu? Itu berarti ada selisih. Selisihnya berapa? 7, Pak. Ya. Taruhlah misalkan kita jangan bandingkan ke sana gitu kan. Di kita aja lah gitu. Misalkan Bapak buat rumah gitu kan. Dalam sebuah perjanjian misalkan tukang ini dibayar berapa? 200 katakanlah 2 lah gitu kan ya, kemudian kenaik 1,5 misalkan. Dia harus seimbang ya, harus seimbang. Yang kita beri, yang kita terima itu 2, yang kita berikan juga kepada pemilik rumah itu 2 juga gitu ya. Jangan dikurangi gitu kan. Sudah jelas perjanjiannya misalkan mulai kerjanya jam 8 ya, datangnya jam 8 gitu kan ya. Kan enggak apa istilahnya, belum pasti kan setiap datang langsung mulai kan. Duduk dulu, ngopi dulu, habis ngopi ya ngobrol ya, ngerokok gitu kan. Mulainya jam berapa? Jam 9. Sudah min berapa itu? Min 1 jam ya. Hati-hati ini ya. Ya udah gitu kerjanya nggak serius gitu kan, dilama-lamain. Padahal itu kerjaan ya perkiraannya cuma seminggu, dibikin sebulan ya, mumpung gitu kan. Ini hati-hati ya. Jadi menerima yang terbaik, diberikannya yang kurang baik ya. Dapat 10, harusnya 10 yang kita berikan ya. Jangan 3, ini hati-hati. Selisihnya berapa Pak ya? Selisihnya 7. Dan yang 7 itu akan keluar dari diri kita, itu pasti, karena ini merupakan sunatullah ya. Kalau bahasa kitanya tuh hukum keseimbangan. Jadi apa-apa harus seimbang antara pemasukan dengan
pengeluaran, antara pemberian dengan penerimaan. Ya harus seimbang, dapatnya 10 ya 10 harus kita berikan, ya. Itu akan keluar Pak yang 7 yang selisihnya itu apa? Sakit-sakitan nanti kita kadang-kadang, ya. Udah gitu kadang-kadang kita mondar-mandir terus kemana? Ke dokter, ke rumah sakit, ya. Terus kadang-kadang anaknya bermasalah terus di sekolah, sebentar dipanggil sama kepala sekolah, ya, kasus dan lain sebagainya, ya. Daftar umroh ketipu, ya, sama travelnya travel abal-abal gitu kan. Jadi sampai sekarang kagak berangkat. Nah itu cara Allah mengeluarkan apa? Selisihnya itu, ya. Pokoknya tidak berkah, ya. Menurut dia untung, wah saya dapat gede padahal gaji kerja saya gini-gini aja gitu. Harus seimbang Pak, ya. Harus seimbang. Begitu Pak sebaliknya, ya. Ketika kita dapat 3, ya, yang kita berikan itu 10. Kalau ini apa? Selisihnya plus. Dan itu Allah tidak apa? Allah itu tidak bodoh, ya. Allah tidak tidur. Pasti yang 10-nya akan kembali kepada kita. Berarti kita telah menyimpan energi positif 7 dan itu akan keluar, ya. Dengan jalan apa? Hidupnya berkah gitu kan, sehat terus orangnya, ya. Kagak pernah kenal yang nama itu rumah sakit gitu kan, sehat terus badannya, ya. Tenang orangnya begitu kan. Anak-anaknya apa? Jadi pinter-pinter, soleh dan solehah gitu. Tiba-tiba dapat telepon, "Wahai Bang, ya, bulan depan ada waktu nggak? Kamu apa gitu? Tolong temenin saya gitu kan." Kemana? Temenin umroh, kalau bisa mah sekeluarga. Nah itu jalan keluar seperti itu. Ada saja mereka rezeki itu kan. Tiba-tiba ada yang ngajakin umroh, udah begitu ngajaknya sekeluarga lagi gitu, ya. Tiba-tiba anaknya dapat beasiswa, ya, dari luar negeri, dari Jerman dan sebagainya. Itu kalau kita punya energi positif, ya. Jadi ketika memberikan sesuatu, ya, dalam hukum keseimbangan itu harus sesuai, ya. Jangan apa? Jangan hitungan Pak, ya. Jarang kan kita yang terbalik gitu kan, ya. Kerjanya misalkan bayarnya nggak seberapa, ya, tapi kerjanya luar biasa, ya. Bayarnya harga harian tapi kerjanya borongan, itu yang hebat, ya. Jangan dibalik. Ya, kita dapat 10 diberikan cuma 3, ini hati-hati, ya, tidak berkah. Itu pasti selisihnya akan keluar, ya. Yang paling parahnya keluarnya itu kalau di akhirat. Kalau di dunia masih mending gitu kan, tapi kalau keluarnya di akhirat luar biasa gitu. Karena perbandingannya dunia akhirat itu apa? Wa inda yauman inda rabbik kal fisanah mimma ta'udun, ya. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Hati-hati gitu kan. Jadi masih mendingan dia apa? Mendingan dibalas di dunia gitu kan, supaya di akhirat tidak sengsara begitu. Nah itu Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, apa? Jadi intinya jangan sampai kita apa? Hitungan, ya. Karena kita itu sudah dihitung sama Allah yang maha menghitung, ya. Jadi jangan coba-coba kita mengakali gitu kan, menurut kita untung padahal sebetulnya kita buntung rugi, ya. Jadi jagalah hukum keseimbangan. Kalau perlu justru kita sebaliknya, ya, yang kita berikan, yang kita dapatkan sedikit tapi yang kita berikan harus banyak. Nah, karena kita yakin sekecil apapun, ya, amal kita, ya, itu akan dilihat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, ya. Jadi yang terbaik bagi kita, ya, berikanlah yang terbaik, ya, dengan mengerjakan tugas dengan baik, kerja keras, ya, memberikan yang terbaik. Perkara ada respon dari pihak kedua pada kita, yaitu kita tidak masalah, tidak masalah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang keberapa Pak? Yang keempat, ya, itu merupakan ulasan. Nah terus yang terakhir, yang kelima, ya, perkara yang bikin dada kita sempit, pikiran kita jadi rumet, ya, adalah, ya, saat kita tidak mau memaafkan
kesalahan orang lain, ya, menyimpan rasa benci, rasa dendam, rasa dongkol, ya, rasa apa lagi, ya, hewa gitu ya, najis gua lah, najis udah, kalau udah keluar kata-kata ini, waduh ini berarti udah berapa ini, najis sama dia gitu kan. Jadi jangan sampai ada situ. Itu apa? Penyebab, ya, dada kita sempit, penyebab pikiran kita ruwet, ya. Jadi saat kita, ya, tidak mau, ya, memaafkan kesalahan orang lain, apa latihannya, Pak? Latihannya adalah kita, ya, belajar, ya, memaafkan orang lain supaya apa? Supaya kita berlapang dada, ya. Bagaimana sih cara mudah, ya? Cara mudahnya kita memaafkan orang lain, ya, karena memaafkan itu sama seperti ikhlas, ya. Ya, mudah sekali diucapkan tapi sulit, ya, dilakukan. Kadang-kadang kita fisiknya mah memaafkan, kadang-kadang batinnya kagak. Saat lebaran salaman saling pelukan padahal hatinya masih gondok-gondokan. Nah itu, ya, jadi menyembunyikan gitu kan. Nah apa, Pak, ya, resepnya, ya? Jadi kita harus menanamkan kesadaran dalam jiwa kita, Pak. Apa itu, ya? Kita ini butuh, ya, dimaafin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus meniru, ya, sifat-sifat Allah sebagai Al-Afu, ya, orang apa namanya, zat yang maha memaafkan. Jadi Allah saja pemaaf, ya, kenapa kita enggak, ya? Jadi kita apa, harus, ya, berlapang dada, ya, memaafkan orang lain, ya, karena kita juga butuh, ya, maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau kita butuh pengampunan dari Allah, maaf dari Allah, apa yang kita lakukan? Apa? Istighfar kan? Ya. Kita butuh mendapatkan ampunan atau maaf dari Allah, maka kita baca apa? Baca istighfar. Istighfar itu kan maknanya minta ampun, minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tasna ghafaro, ya, mendapatkan tambahan istighfar, ya, istighfar, ya, minta ampun sama Allah, ya. Kenapa, ya? Ya, kita minta ampun sama Allah karena Allah itu maha pengampun. Cuman, Pak, ya, antara istighfar dengan memaafkan itu lebih dahsyat apa? Lebih dahsyat memaafkan. Karena kalau istighfar ini masih ada kelemahan. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ya, ketika kita istighfar, dijamin nggak diterima istighfar kita sama Allah? Dua kemungkinan, ya. Pertama, bisa diterima, bisa nyampe kepada Allah. Yang kedua, bisa kagak nyampe. Apalagi istighfarnya sambil marah-marah, istighfarnya tidak pakai hati, ya, istighfarnya sambil kesel gitu kan. Inilah yang dimaksud dengan istighfar yang harus diistighfari gitu. Istighfar yang harus diistighfari gitu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita memaafkan, ya, orang kesalahan orang lain gitu kan, kemudian apa namanya, membebaskan kesalahan-kesalahan orang lain, ya, terhadap kita, itu apa? Itu dijamin, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan kita. Jadi lebih hebat mana? Lebih hebat, ya, kita berlapang dada memaafkan kesalahan orang lain, ya, itu. Apalagi, ya, kalau kita biasa ini setiap mau tidur, Pak Ibu, ya, setiap mau tidur, ya Allah, ya, ketika saya bangun pagi, ya, sampai saat ini, sampai saya mau tidur lagi, jika ada, ya, orang lain, ya, berbuat salah kepada saya, menganiaya saya, ya, saya maafkan, ya. Sebelum, ya, yang bersangkutan minta maaf, saya sudah memaafkan terlebih dahulu. Setiap hari, Bu, setiap mau tidur itu, ya. Jadi nolkan, ya, perasaan apa namanya, rasa orang lain bersalah sama kita itu. Apa, kita anggap nggak ada, ya.
Apalagi Bapak Ibu ketika ada misalkan rekan kita, sahabat kita, atau bahkan orang lain yang pernah berbuat salah sama kita, menzolimi kita, lalu orang tersebut sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Ya, maka ketika kita ingat sama almarhum misalkan, kita ucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Insyaallah Pak, dengan cara seperti itu ya hati kita menjadi lapang. Jadi jangan apa rasain mereka di alam barzah akan menerima akibatnya, nggak selesai itu, malah kita apa, sempit dada kita gitu kan. Kita maafkan ya kesalahan-kesalahan lain, terlebih-lebih kalau dia sudah almarhum, sudah meninggal dunia begitu ya. Karena kan tidak semua orang seperti itu ya. Tidak orang semua itu. Kadang-kadang ada di antara kita ini suka apa? Senang ya, senang nyimpan apa? Nyimpan rasa dongkol, nyimpan rasa sebel, benci gitu kan ya. Dendam bahkan ya. Sehingga dia mengatakan, Ustadz ya, saya masih ingat bagaimana dia ngatain saya waktu masih hidup tuh. Padahal orang sudah meninggal ya. Saya masih ingat betul ya. Apa yang ia ucapkan kepada saya ya. Saat itu kalau nggak salah habis asar 4:30 sampai jam-jamnya ingat dia. Dia katakan begini gitu kan. Tanggalnya ya dia ingat, ya Allah ya. Sampai segitunya ada ya. Jadi kesalahan orang lain sekecil apapun dia masih ingat, terus disimpan dalam hatinya. Sementara kesalahan dia sama orang lain ya dia apa? Dilupakan, diabaikan. Ini bahaya ya. Bahaya Bapak-bapak ya. Kalau seperti itu berarti kita menyimpan apa? Menyimpan dendam ya. Asalnya godop dari marah ya. Maka lahirlah kebencian ya. Puncaknya ya lahirnya dendam. Dendam itu apa? Apa itu? Keinginan untuk membalas yang lebih dahsyat ya. Ya. Dia lakukan seperti itu kepada saya. Lihat nanti apa yang saya lakukan terhadap dia akan lebih hebat, akan lebih dahsyat. Itu kan dendam gitu kan. Jadi ini bahaya ya. Jadi jangan sampai ya kita ya melupakan kesalahan kita sama orang lain ya, sementara kesalahan orang lain ya diingat-ingat terus ya. Yang terbaik ya kita ingat ya. Sebelum tidur tuh kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Tapi lupakanlah kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah dilakukan kepada kita. Itu akan menjadi penyebab dada kita menjadi lapang, hidup kita menjadi bahagia, tidak unek-unek. Jadi jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya dendam gitu, karena akibat dendam itu bahaya Pak ya. Bahaya baik terhadap fisik ya maupun terhadap batin kita ya. Bapak Ibu ya, kita misalkan punya mata kan dua, ada benda asing yang masuk ke mata kita ya. Kecil ya, ukurannya kecil, kira-kira enak nggak enak. Bahkan kalau dibiarkan itu bisa iritasi, bahkan mungkin bisa infeksi. Nah sama ketika di hati kita itu ada timbul setitik kebencian gitu kan. Makanya kalau saya tanya misalkan Pak, ya, boleh nggak orang Islam marah? Boleh nggak? Boleh, ya, dibolehkan oleh agama, silakan. Ya, ketika kita marah kan, misalkan ada sesuatu yang dilakukan kepada kita yang tidak sewajarnya, wajar. Secara manusiawi kita marah. Tapi ingat kata agama, jangan membiarkan kemarahan itu sampai berapa hari Pak? Sampai 3 hari, bahaya itu. Kalau lewat dari 3 hari masih unek-unek marah, masih dongkol, bahaya. Karena tadi akibatnya akan menimbulkan kebencian. Puncaknya ya akan lahirlah sifat dendam. Nah itulah ya benda asing yang masuk ke dalam kolbu kita, gitu kan. Itu harus dibersihkan. Ya makanya jangan piara tuh marah. Boleh marah tapi tidak boleh kita membiarkan marah itu menjadi liar. Ya liar di dalam jiwa kita. Karena itu berbahaya sekali, ya, akan menimbulkan dendam, benci dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, ya, idza salahat salatil jasadi kulluh wa idza fasadatil jasadi kulluh, ya.
Jadi dalam tubuh kita itu ada hati, kolbu gitu kan. Apabila baik ya maka insya Allah seluruh perbuatannya menjadi baik. Tapi kalau rusak gitu kan, ada penyakitnya yang dibiarkan, apalagi sampai kronis, maka itu akan menghancurkan ya, akan membuat buruk amal-amal kita. Bahkan Allah telah menegur ya dalam surat apa tuh yang bunyinya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta, anak itu tidak akan berarti apa-apa, tidak akan bermanfaat apa-apa ya, kecuali ya harta dan anak ya pada hari itu akan bermanfaat ya dengan apa? Dengan catatan membawa qalbun salim, dengan hati yang sehat, hati yang selamat begitu kan, tidak ada penyakit ya yang kita biarkan. Nah itu Bapak-bapak dan saudara sekalian, kajian tentang lapang dada saya kira cukup ya. Jadi ada 5, kalau boleh kita ulangi. Yang pertama apa? Penyebab dada sesak? Iya, menyesali ya yang sudah terjadi ya. Kemudian yang kedua ya, yang mencemaskan hal-hal yang belum datang ya, itu juga menjadi penyebab sesaknya dada. Yang ketiga, tidak mensyukuri ya saat ini gitu kan. Dan yang keempat ya adalah meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain ya. Dan yang ketiga adalah ya apa namanya sangat sulit ya memaafkan kesalahan orang lain atau tidak mudah memaafkan orang lain. Itulah yang 5-limanya yang menjadi penyebab dada kita sesak. Dan solusinya sudah kita kaji sama-sama ya. Dari 1 sampai 5, mudah-mudahan ini menjadikan satu ilmu, satu pemahaman bagi kita untuk merajut hidup yang bahagia, hidup yang berlapang dada, sehingga nanti pengaruhnya ya akan berpengaruh kepada rezeki kita ya. Jadi orang berlapang dada itu akan berbanding lurus dengan rezeki yang luas gitu ya. Nah ini orang-orang pebisnis itu ya, itu kunci utamanya itu lapang dada, insya Allah gitu kan ya. Nah ini barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Sebelum saya tutup, saya serahkan dulu kepada moderator, barangkali ada yang mau bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah Mauludin Hasan atau kajian yang telah disampaikan oleh kita, yang memang kajiannya secara menyeluruh dan memang terwarna dalam kehidupan kita sehari. Saya mengutip kata-kata yang bagus ketika kita menanam padi, tidak serta merta tumbuh padi, tapi banyak ilalang yang akan tumbuh di sekitar padi itu, sehingga ketika kita akan memetik padi itu kita akan terhalangi dengan tumbuhnya ilalang yang sangat tinggi. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita berbuat baik pada orang, kita bersama soleh, berbuat sesuatu yang terbaik buat masyarakat, lingkungan, keluarga. Namun banyak orang yang menyakiti kita, membungkam kita, bahkan yang ekstrimnya bisa membunuh kita. Apakah itu salah? Itu tidak salah, karena dalam kehidupan ada kebaikan, ada keburukan, ada orang yang zalim, ada orang baik, dan sunatullah. Yang terjadi adalah pada diri kita. Tenangkan hati kita, lapangkan dada kita, menerima keadaan, menerima lingkungan, menerima orang-orang yang tidak baik pada kita, yang akhirnya kita bisa ikhlas dalam menerima cobaan itu, menerima apa yang terjadi. Mungkin itu saja, barangkali hadirin sekalian yang mau bertanya pada tema pada hari ini tentang berlapang dada, kasih waktu 2 orang sebelum kita ada sesi makna kata. Silakan. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sebagaimana terima kasih kepada pengatur acara dan waktunya, dan juga terima kasih kepada penceramah yang memberi kesempatan untuk
bertanya dari materi yang dibahas tadi. Memang kita ini sebagai manusia senang sekali apabila kita melihat orang lain menderita, karena apalagi orang lain itu pernah menyakiti kita gitu. Memang kita senang benar gitu kalau melihat orang lain yang pernah menyakiti kita itu senang sekali gitu kalau melihat mereka menderita gitu. Namun sebaliknya gitu, kita akan merasa susah apabila kita melihat mereka senang, bahagia. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, barangkali saya juga sering membaca artikel atau melihat, mendengar, itu cerita itu seperti kayak begitulah gitu. Nah, pada suatu hari ini bukan saya mungkin suatu perbuatan gitu ya. Suatu hari saya pernah kejadian, saya itu nganter pesanan bawa mobil. Nah, sampai di satu tempat mobil saya mogok dalam keadaan hujan. Kemudian saya juga nggak bawa HP untuk menghubungi keluarga. Saya bingung gitu, aduh gimana nih ya, malam-malam gitu hujan, tiba-tiba ada orang deketin saya, ada apa Pak? Mogok, bawa kabel nggak? Ada. Akhirnya mobil itu didekatin, direndengin gitu. Kemudian di jumper, hiduplah mobil saya. Terima kasih, saya bilang. Terus saya kasih uang, nggak mau. Terus dia udah Pak, jalan aja ya Bapak, hati-hati di jalan gitu. Ini kejadian ini ingat terus gitu. Ya mungkin apakah ini mungkin dari buah kebaikan, atau juga mungkin memang orang itu memang ya sengaja ingin berbuat baik kepada kita gitu. Nah, kemudian kita kadang-kadang melupakan begitu ya. Apalagi kalau ada urusan kita, keluarga kita, bolehlah kita semuanya membela gitu, membela keluarga kita yang disakitin orang sehingga kita mengumpat orang dan lain sebagainya. Nah, jadi pertanyaan, mana yang lebih baik, apa kita bersabar, apa kita mengucapkan terima kasih, dan apa pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berangkat dari pengalaman gitu kan ya. Jadi memang salah satu ciri ya orang yang hatinya lembut ya, kan Allah sendiri punya sifat al-latif ya dalam asmaul husnanya, dan itu harus kita minta. Jadi gampang ya, gampang sekali orang itu mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang dialami dalam hidupnya ya. Tentu hikmah di sini semuanya dipandang dari sudut positif begitu ya. Ya seperti kasus tadi ya. Jadi kan dalam hadis Nabi yang katakan, jadi ajaban li amil muslimin kullu amrin khair kan. Sungguh ajaib bagi setiap orang mukmin itu, setiap perkara yang menimpahnya itu selalu ditanggapi, disikapi dengan hikmah, dengan kebaikan ya. Nah, yakinlah kepada kita bahwa apa yang kita lakukan tadi itu merupakan merupakan buah ya daripada keimanan kita ya. Misalkan Pak Mamun punya energi positif gitu kan, mungkin dikeluarkannya melalui itu ya, pernah berbuat baik terhadap orang gitu kan ya, maka dikeluarkanlah itu kebaikan itu, keberkahan itu melalui Allah utus ya, malah ya semacam malaikat lah gitu yang bisa menolong seperti itu. Jadi seperti itu Pak cara menyikapinya. Jadi harus selalu positif ya. Terus yang kaitan tadi dengan yang sifatnya membela keluarga atas nama ya itu kebenaran. Yang jelas ya, kalau kita kembalikan ya kepada watakna'u watardo biqadaika
Ya, saya rela, saya ikhlas dengan apa yang menjadi keputusanmu, baik itu keputusan apa menurut kita baik ataupun buruk, itu kita yakinkan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Bapak misalkan nggak senang, katakanlah keluarga saya dianiaya gitu kan oleh keluarga Ano misalkan, itu pasti ya secara apa ukhuwah, ikatan kekeluargaan itu pasti ada ya, rasa ingin membela gitu. Tapi kita harus berpikir juga gitu kan, di satu sisi ada kan rambu-rambu bela yang seperti apa yang dibenarkan dalam syariat kita begitu. Nah ketika kalau sudah di luar jalurnya gitu kan, ya itu jangan sampai apa, jangan sampai kita lakukan ya. Ya seperti tadi ya, kalau misalkan namanya kita membalas kan itu sama dengan dendam ya. Apakah tidak ada yang lebih baik daripada itu gitu, dengan jalan apa kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh jiwa raga kita. Jadi jangan setengah-setengah ya. Insya Allah Allah tidak buta, Allah tidak tuli, pasti Allah dengar ya. Allah yang akan membalas, itu lebih dahsyat ya ketimbang ketika kita balas ya dengan perbuatan kita yang akan menimbulkan, saya yakin ya, akan menimbulkan pembalasan dari pihak dia gitu kan. Kita tahu dalam sejarah ya bagaimana Tunggul Ametung dibunuh sama siapa? Kenarok kan ya. Kemudian ya keturunan Tunggul Ametung kan berbalas dendam juga kepada Kenarok terus. Jadi hanya tidak ada dendam berkelanjutan, tidak akan putus. Ini akibat yang semua persoalan itu diselesaikan dengan apa? Dengan pribadi-pribadi. Tapi ketika kita serahkan kepada Allah, selesai udah ya, selesai. Dan insya Allah hasilnya akan baik ya. Kan itu merasa ingin membalas itu nafsu Pak ya, nafsu itu. Nafsu kalau kita turunkan ya, kita turutkan itu nggak akan ada rasa puasnya ya, yang namanya nafsu. Semakin kita turutkan semakin ya besar nafsu itu. Nah itu barangkali jawaban saya ya Pak Mamun ya. Jadi mudah-mudahan ya Bapak tidak merasa puas ya dengan jawaban saya gitu kan. Ada lagi? Cukup kan? Masih kalau ada satu lagi pertanyaan ya, kalau ada yang mungkin sudah ada pembicaraan, mungkin tidak jatah. Saya sebagai pembicara mohon atas kekurangan. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وعفونا يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادة اصحاب رسول الله اجمعين امين امين يا الله يا رب العالمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو. اللهم نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكمنا بالتقوى جملنا بالعافية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتفنى بعطائك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وعلى خير الفاتحين. رب هب لي من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.